Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Azizah Nurul Aini, NPM 1911060032 dari kelas Biologi A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih adaptasi itu. Adaptasi merupakan proses yang membuat organisme makin cocok dengan habitatnya. Istilah adaptasi juga dapat menunjuk sifat yang penting bagi ketahanan hidup organisme. Misalnya, adaptasi gigi kuda dalam mengunyah rumput. Nah, dengan menggunakan istilah adaptasi bagi proses evolusi dan sifat-sifat adaptif bagi produk, bagian tubuh atau fungsi, dua kata tersebut dapat dibedakan. Nah, adaptasi dihasilkan oleh seleksi alam. Definisi ini diberikan oleh Theodosius Dobzhansky. Dia memberikan 3 definisi. Yang pertama, adaptasi adalah proses evolusi di mana lewat proses ini organisme menjadi lebih mampu hidup di habitatnya, bisa lebih dari satu habitat. Yang kedua, menurut Theodosius ini keadaptifan. Nah, adaptiveness, bahasa Inggrisnya artinya keadaan beradaptasi. Maksudnya, seberapa mampu organisme untuk hidup dan bereproduksi pada suatu set habitat. Yang ketiga ada sifat adaptif, adalah aspek pola perkembangan organisme yang memungkinkan atau meningkatkan probabilitas organisme untuk survive dan bereproduksi. Terus adaptasi dapat menyebabkan penambahan fitur baru atau kehilangan fitur moyang. Contoh yang menunjukkan dua tipe perubahan adalah adaptasi bakteri terhadap seleksi antibiotik. Dengan perubahan genetik yang menyebabkan resistensi antibiotik dengan cara memodifikasi target obat atau meningkatkan aktivitas transporter yang memompa obat keluar sel. Ada nih contoh lain yang kalah menarik, itu adalah bakteri Escherichia coli yang memperoleh kemampuan memanfaatkan asam sitrat sebagai nutrien dalam eksperimen laboratorium jangka panjang. Terus ada Flavobacterium membuat enzim baru yang memungkinkan bakteri ini tumbuh pada limbah pabrik nilon, dan bakteri tanah Spingobium yang menyusun seluruh lintasan metabolisme pendegradasi pestisida sintetik pentaklorofenol. Adaptasi terjadi melalui modifikasi struktur yang ada secara gradual. Nah, akibatnya struktur dengan organisasi internal yang mirip bisa memiliki fungsi berbeda dengan organisme yang bersanak. Ini hasil dari struktur moyang tunggal yang beradaptasi untuk berfungsi dengan berbagai cara. Tulang pada sayap kelelawar misalnya sangat mirip dengan tulang kaki tikus serta tangan primata, karena semuanya berasal dari moyang mamalia yang sama. Namun karena semua organisme hidup berkerabat pada tingkat yang berbeda, bahkan organ-organ yang tampak hanya sedikit memiliki kesamaan struktur atau bahkan tak mirip sama sekali, misalnya mata arthropoda, cumi-cumi, dan vertebrata atau alat gerak dan sayap arthropoda dan vertebrata dapat tergantung dari set gen homolog yang sama yang mengontrol perakitan dan fungsinya. Nah, terus selama adaptasi, beberapa struktur bisa kehilangan fungsi aslinya dan menjadi struktur vestigial atau sisa. Struktur semacam ini bisa hanya memiliki fungsi yang tidak signifikan atau bahkan tak berfungsi sama sekali pada spesies baru ini. Namun, memiliki fungsi yang signifikan pada spesies moyang atau spesies sanak lainnya. Contohnya adalah pseudogen. Pseudogen ini sisa mata yang tak fungsional pada ikan penghuni gua. Terus ada sayap pada burung yang tak mampu terbang, kemudian dan adanya tulang pinggul pada ikan paus dan ular. Contoh struktur vestigial pada manusia, contohnya itu kalau pada manusia ada geraham bungsu, tulang tungging atau sosik, terus ada usus buntu, dan benjolan pada kulit atau gosembab serta refleks primitif. Namun banyak sifat yang tampak fungsi adaptasinya sederhana, malahan menjadi lebih kompleks. Struktur yang semula hanya beradaptasi dengan satu fungsi menjadi bermanfaat bagi fungsi lain secara bersamaan. Salah satu contoh adalah jenis kadal Afrika Holaspis guenteri itu ya, yang kepalanya berkembang sangat ekstrim untuk bersembunyi.
sangat ekstrim, bersembunyi di celah. Kepalanya jadi sangat pipih dibandingkan dengan kerabat terdekatnya. Kepala yang menjadi memipi ini sehingga bermanfaat untuk bersembunyi dan meluncur dari pohon ke pohon. Nah, ini disebut dengan eksaptasi. Nah, di dalam sel mesin molekul seperti misalnya flagela bakteri dan mesin penyortir protein tersusun melalui rekrutmen beberapa protein yang sudah ada yang dulunya punya fungsi lain. Contoh lain adalah rekrutmen enzim dari glikolisis dan metabolisme xenobiotik untuk berperan sebagai protein struktural yang disebut dengan kristalin di dalam lensa mata organisme. Kemudian satu prinsip kritis ekologi ini adalah prinsip eksklusi. Nah, eksklusi kompetitif. Dua spesies tidak dapat menempati ceruk yang sama dalam lingkungan yang sama untuk waktu yang lama. Akibatnya, seleksi alam cenderung mendorong spesies untuk beradaptasi pada niche ekologi yang berbeda. Ini bisa berarti misalnya dua spesies ikan cicil beradaptasi untuk hidup di habitat berbeda, sehingga meminimalisir kompetisi antara keduanya dalam mencari makan. Satu bidang penelitian terkini perkembangan evolusi ini, Evo-Devo, itu adalah basis perkembangan dari adaptasi dan eksaptasi. Riset ini meneliti asal dan evolusi perkembangan embrionik dan bagaimana modifikasi perkembangan dan prosesnya menghasilkan fitur baru. Studi ini telah menunjukkan bahwa evolusi dapat mengubah perkembangan untuk membentuk struktur baru, seperti struktur tulang embrio yang berkembang menjadi rahang pada hewan lain, dan bukan bagian telinga dalam pada mamalia. Mungkin juga struktur yang sudah hilang muncul kembali karena perubahan gen perkembangan, seperti mutasi pada ayam, membuat embrio tumbuh gigi yang sama dengan gigi buaya. Sekarang semakin jelas bahwa kebanyakan perubahan bentuk organisme disebabkan oleh perubahan sekumpulan kecil gen yang dikonservasi. Terima kasih.